di sesi terakhir sendiri, sebelum nanti kakak-kakak istirahat, refleksi, ya untuk refleksi yang akan tampil hari ini nanti dari klasternya empati. Ya, sudah siap ya Kak, dari klasternya empati untuk menyampaikan refleksinya di hari ketiga. Jadi dipersiapkan perwakilannya dari kelompok klaster empati, mungkin Ebisa, Elbib, Eminda, Eti Baba, Engganut, dan lain-lainnya. Ada yang sudah siap nanti? Siapa kira-kira nanti untuk menyampaikan refleksinya? Dari kelompok mana? Saya catat dulu. Dari kelompok empati nanti menyampaikan refleksinya. Dari siapa kelompoknya yang siap? Oke, nanti kita tunjuk aja langsung ya. Dari beberapa kelompok ini, dari kelompok dari kelas empati kita tunjuk aja nanti siapa yang akan menyampaikan refleksi di hari ketiga. Cici. Oke kakak, udah cukup untuk istirahatnya setelah minum dan makan cemilan. Setelah ini kita akan lanjut ke sesi terakhir di hari ketiga. Nanti sebelum kita jawab materi, nanti kakak mempersiapkan diri untuk perkemahan pada hari Jumat. Jadi perlengkapan yang ada di bawah silakan mulai dari pribadi maupun kelompok dibagi dengan baik sehingga pada saat pelaksanaan perkemahan nanti tidak ada barang yang tertinggal atau tugas-tugas yang harus dibawa juga dipersiapkan juga. Oke.
Sebelum materi saya kasih Oke. Baik kakak, untuk materi hari ini kita langsung ke sesi terakhir yaitu media, metode, dan rencana membina akan disampaikan oleh Kak Nurma. Selamat datang Kak Nurma. Terima kasih Kak Narko. Langsung ini? Oke, siap Kak, silakan Kak. Kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Bertemu lagi dengan saya ya, mudah-mudahan tidak bosan. Nah, sedianya saya duet dengan Kak Rinto. Tapi mendadak Kak Rinto ternyata harus ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya dengan teka sendirian saya ini ya Kak Rinto. Oke, kakak kita materi terakhir mudah-mudahan kakak-kakak tidak mengantuk ya. Tadi KJ sudah demikian menyala-menyalanya. Wah, untuk praktek besok diberi bekal oleh Kak KJ ya, oleh KJ dan Kak Teguh tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana kakak-kakak mempersiapkan diri ketika kemah nanti. Nah, ini materi harusnya materi serius karena gongnya KMD KML itu ada di sini, yaitu praktek membina atau ujian membina. Ya, jadi meskipun kakak-kakak sudah 3 hari ikut, kemudian 3 hari nanti kemah, tapi tanpa ujian, lulusnya bersyarat, belum lulus murni. Jadi mohon kakak-kakak nanti benar-benar menyimak ya, meskipun ini nanti bukan materi yang metode membina adalah ini, tidak. Kita akan menyimak satu video, kemudian kakak mengomentari, kemudian nanti kita analisis bersama, kemudian besok kakak-kakak praktek, kira-kira praktek membinanya itu seperti ini. Gitu Kak ya. Oke Kak Vincent, mulai. Saya agak maju. Kelihatan enggak? Ya. Saya bisa baca. Enggak kelihatan Kak Vincent saya ya? Oke. Sudah? Ya. Kakak, sebelumnya ini metode membina sedikit saja supaya kakak-kakak punya gambaran ya. Sebelum kita mengamati video. Oke, lanjut Kak Vincent. Saya yakin bahwa kakak-kakak sudah paham apa itu metode. Metode itu apa Kak? Cara strategi, trik, alur ya. cara mencapai tujuan. Oke, ya metode sudah paham. Kemudian membinanya. Nah ini, membina itu memperkenalkan, menumbuhkan, mengembangkan 3 titik. Apa yang perlu diperkenalkan? Nilai-nilai kepramukaan. Apa yang perlu diperkenalkan? Ilmu-ilmu kepramukaan. Seperti kakak-kakak tadi. Ada sandi morse, sandi ini, kim. Besok itu ada tali temali atau pioneering. Ada lagi semafor. Ada lagi menaksir, bukan menaksir cowok-cewek Kak ya. Menaksir berat, menaksir tinggi, menaksir luas. Besok akan diperkenalkan. PBB, FBB dan sebagainya. Menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Jiwa kemandirian anak-anak kita, adik-adik kita. Ya. Dari yang biasa menjadi luar biasa, menjadi berubah dari yang tidak tahu apa-apa akhirnya tahu. Menumbuhkan semangatnya, menumbuhkan empatinya, terakhir mengembangkan. Dia punya bakat apa? Nah ini akan dikembangkan. Inilah dari inti dari membina, hanya 3.
Lanjut Kak Vincent. Ya, ini sebelum membina, siapa yang dibina sama ya dengan ketika kita menjadi seorang guru. Oh, ini siaga, ini penggalang, ini penegak. Kakak-kakak besok nanti ijazahnya semua kebetulan ijazah KMD golongan penggalang supaya gampang bagi kami ya. Karena 700 orang supaya gampang sehingga kami udah disamaratakan. Itu apakah berpengaruh? Tidak. Saya dulu mahir siaga. Saya punya binaan di penggalang SMP 16, di penegak SMA 12, SMK 12, dan banyak sekali. Saya juga membina di Pandega, padahal saya mahirnya siaga. Seperti yang saya sampaikan kemarin ketika di poster pembina, ayo kita memantaskan diri pada saat ini saya berada di pembina apa. Ketika saya menjadi pembina siaga, maka saya dipanggil Bunda, Bunda Nurma. Gestur saya haruslah pembina siaga. Anak-anak sampai gini-gini ya. Tapi ketika saya di penggalang, maka saya harus tegas, berwibawa. Ketika di penegak demikian lagi. Di Pandega kemitraan. Menganggap saya kakak dan adik. Ya, jadi siapa yang dibina itu syarat utama sebelum kita melakukan pembinaan. Saya akan membina siaga, maka istilah-istilah yang saya gunakan harus istilah di dunia siaga. Materi-materinya harus materi siaga. Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua, apa yang diinginkan peserta didik? Peserta didik itu sukanya bermain, ya ayo kita ikuti. Karena intinya program latihan itu adalah yang merancang peserta didik. Dewan Satuan. Kalau di penggalang, Dewan Penggalang, Dewan Galang. Di penegak, Dewan Racana. Di siaga, Dewan Siaga. Iya, oh Dewan Ambalan, Dewan Penegak itu Dewan Ambalan ya, oke. Jadi itu apa yang diinginkan peserta didik. Sehingga apa? Sehingga anak-anak adik-adik kita itu, oh program saya ternyata oleh Bunda Nurma itu diikuti. Bunda besok kita penjelajahan ya, penjelajahan ala siaga bagaimana? Ya muter-muter aja di sekolah. Silakan anak-anak mencari 5 model bentuk ini. Bulat, kemudian kotak, kemudian segitiga, udah berkeliling anak-anak. Roda sepeda motor bapak ibu guru itu ya. Kemudian kaca jendela, nah itu. Jadi apa yang diinginkan anak-anak kita berikan, itu. Lanjut Kak Vincent. Nah, hakikat membina adalah mengubah menjadi baik. Udah, itu aja sudah. Jadi saya tidak perlu bermacam-macam. Nah sekarang kakak-kakak akan melihat satu video, apakah ini yang disebut membina. Oke Kak Vincent, mulai. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam, salam, salam. Sudah. Iya. Oke, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sore, luar biasa, tetap semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, pada kesempatan hari ini untuk membakar semangat kita untuk belajar, alangkah baiknya kita melaksanakan tempo pramuka. Kita ulangi tempo pramuka 2 kali. Oke, kemudian kalau nanti adik-adik bisa menjawab pertanyaan ini akan kakak beri hadiah. Ya, hadiah ini sangat luar biasa nantinya. Oke, kali ini kita dihadapkan dengan materi alat komunikasi modern. Ya, alat komunikasi modern, yaitu SKU Penggalang Ramu nomor 20, dapat menyebutkan dan menjelaskan manfaat setidaknya 2 jenis
alat teknologi informasi modern. Bagi adik-adik yang bisa menjawab apa itu teknologi. Siap saya Kak. Oke, silakan. Teknologi adalah alat komunikasi modern. Ya, teknologi alat komunikasi modern. Coba sebutkan 2 jenis alat komunikasi modern sekarang. Ada yang bisa menjawab? Ya, saya Kak. Oke, silakan. Telepon dan radio. Telepon dan radio. Oke, terima kasih adik sudah bisa menjawab. Kira-kira ada yang tidak hadir pada sore ini? Hadir semua? Siap, hadir Kak. Oke, terima kasih kakak tidak lagi mengabsennya karena sudah hadir semua. Ini ada soal gambar, ya. Di sini cocokkan nanti mana alat komunikasi modern dan mana alat komunikasi yang sudah tertinggal atau alat komunikasi zaman kuno. Setelah kakak bagikan, kakak beri waktunya 3 menit. Itu adik-adik selesaikan secepat mungkin. Siapa yang cepat nanti kakak kasih hadiah yang sangat luar biasa. Oke. Oke, terima kasih adik-adik. Waktu kita mulai dari sekarang. Kita hitung 1, 2, 3. Silakan adik-adik kerjakan. Saya sudah siap Kak. Oke, silakan. Dek, yang udah siap? Oke, ini yang nomor 1 yang sudah siap. Kasih plus untuk kawannya yang sudah siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah menonton. Sekarang Kak Vincent akan menayangkan form observasi praktek membina. Kita bersama-sama. Ada yang bisa komentar tadi? Ini membina atau mengajar? Ada? Kak Satya ya, Elbib? Kak Sapta? Ya, ya Kak, hadir. Ini membina pramuka atau mengajar pramuka? Ngajar Kak. Ya, mengajar. Oke. Ini yang satunya Kak. Yang membinanya. Ada 2, nggak apa-apa itu tadi juga ada. Kita kuliti satu persatu dulu ya. Sampai nanti kakak-kakak akan menemukan, oh ini toh perbedaannya antara mengajar dengan membina. Yang RM-nya aja nggak apa-apa Kak. Ya, boleh yang lembar penilaian. Kakak, lembar penilaian ini adalah yang akan kakak-kakak lakukan ya. Ketika kakak-kakak praktek membina atau ujian membina. Oke, video tadi kita kuliti bersama-sama. Yuk lagi Kak Vincent, naik ke atas. Saya ingin ada yang komentar kemampuan membuka materi pembinaan. Bagaimana tadi? Ayo, ada? Sudah baik. Sudah baik Kak. Sudah Oke. Kak. Sudah baik, sudah ada. Kualitas RM kita tidak tahu ya. Oke, lagi nomor 3-nya. Kemenarikan ice breaking yang disajikan. Ada tadi ice breaking-nya? Tidak ada. Ya, Belum ada. belum muncul. Ice breaking-nya tadi hanya ice breaking-nya tadi hanya apa? Tepuk pramuka. Tepuk ya. pramuka Oke, saja. nggak apa-apa. Lagi, keempatnya Kak Vincent. Kemenarikan metode membina. Bagaimana tadi metode yang disajikan? Menarik Kurang menarik. Oke, betul. Sehingga kurang menarik. Subjeknya kan anak-anak harusnya lebih ceria, lebih Betul. menarik lagi. Kurang menarik. Ya, oke. Nomor 5.
Kemampuan dalam mengelola kelompok bagaimana? Tampak apa tidak tadi? Belum terlihat. Kurang terlihat, belum terlihat. Lagi. Nomor 6. Kelancaran berkomunikasi dalam proses pembinaan. Sudah tampak tadi? Lancar. Lancar. Cukup lancar. Ya. Cukup Ada lancar. dengan ini. Kalau nilainya 1 sampai 5 maka kakak-kakak 3. 3. Oke, ya. Kemudian kelancaran berkomunikasi tadi 1 sampai 5 dinilai berapa? 3. 4. Ya, medit ya. Cukup semua ini bagaimana ini? Nomor 7. Pemanfaatan media. Medianya tadi ada apa tidak? Tidak ada. Hanya pakai buku saja tadi. Kita nilai. Kertas aja. Ya, kita nilai dari 1 sampai 5 berapa? 1. 1,7. 2. Lagi penampilan dan kerapian pembinanya nilainya berapa 1 sampai 5? Rapi. 5 ya karena Oke, nomor 9. Kemampuan memberikan refleksi ada apa tidak? Enggak ada. Satu. Nilainya 1. Terakhir, kemampuan menutup materi pembinaan ada apa tidak? Tidak ada. Ke bawah Kak Vincent lagi terus. 1. Ya. Ke bawah Kak Vincent. Terus ke bawah sendiri, ke bawah lagi terus. Oh, masih jalan. Nah, kakak-kakak akan tahu 1 itu sangat kurang. 2 kurang. 3 cukup, 4 baik, sangat baik. Ini besok yang akan kami lakukan kepada kakak-kakak. Jadi form inilah yang akan mendasari kami untuk menilai kakak-kakak ujian membina. Oke? Ya, sekarang kita analisis yang kedua. Kakak-kakak, perbedaan yang paling mencolok antara mengajar dengan membina hanya ada pada metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu include semuanya seperti yang disampaikan Kak Evi tadi harus ada. Tidak boleh milih satu-satu karena bersifat holistik. Holistik itu satu kesatuan. Nggak boleh hanya milih tanda kecakapannya saja. Beli aja di pasar. Nggak bisa milih satuan terpisahnya aja. Masuk aja pondok pesantren. Ya. Nggak boleh memilih menarik dan menantangnya aja. Tapi semua unsur itu ada. Coba saja kita bersama-sama metode kepramukaan dinyanyikan. Kode kehormatan, belajar melakukan sistemnya berkelompok, menarik dan menantang di alam terbuka. Ada orang dewasa, Vincent siapa Kak Vincent? Ditunjuk Kak Vincent siapa? Iya, yang lain diem. Ayo. Metode kepramukaan dimulai. Apal apa enggak? Siapa Kak Vincent? Kak Eka Baintole. Ya, ayo Kak Eka dinyanyikan. 1, 2, 3. Saya Bu. Kak. Ya, ayo. Kode kehormatan, belajar melakukan. Saya. Waduh, wis garuka. Gak apal ngene iki sing golek sing apal Kak Vincent. Lagi Kak Vincent. Ayo. Kak Oki Dangau. Ayo, 3, 2, 1 mulai. Saya Kak. Iya. Memang ada 10 Oki. Kode kehormatan, menarik dan iya Kak, betul Kak. Jadi Kak Esa. Lupa. Sing gak lupa siapa? Ayo langsung raise hand nyanyi. Siapa? Ya, ayo, silakan, ayo. Oh bos, lali aku bos. Kak Denis, ayo Kak Denis. Oh, Deris. Siap. Ini pakai nada kelompok saya boleh, Bu? Boleh, terserah.
boleh nadanya terserah. Ayo, yang penting hafal. 1, 2, 3. Kode kehormatan, belajar melakukan, sistemnya berkelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka, hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah. Iya, ini lagu kreatif, lagu baru. Oke, sekarang mudah-mudahan kakak-kakak tadi masih ingat ya tayangan video tadi. Sekarang kita analisa satu persatu metode kepramukaannya. Yuk, Kak Vincent. Yang metode kepramukaannya. Formnya. Analisis metode kepramukaan. Oke, yang pertama. Apakah tadi itu ada pengamalan kode kehormatannya? Ayo. Pengamalan kode kehormatannya ada apa tidak? Ada. Ada. Di mana? Berdoa. Berdoa. Terus orang biasa. khusus pengamalan kode kehormatan. Berdoa. Saya jelaskan. Kakak-kakak, kode kehormatan itu tidak melulu berdoa. Kita sudah sepakat, ya sudah tahu bahwa kode kehormatan itu adalah apa? Satya dan Dharma. Jadi pengamalan Dharma, pengamalan 10 Dharma itu apa? Oh, siswanya atau peserta didiknya patuh. Ya, bocor. Ya, oke. Siswanya patuh. Jadi patuh dan suka bermusyawarah ada, patuhnya ada. Disiplin. Kenapa? Siswanya tadi sudah ada. Dia melakukan tugasnya. Ya. Kemudian apa? Bertanggung jawab. Dia melaksanakan tugas. Itulah yang dimaksud pengamalan kode kehormatan. Jadi tidak hanya berdoa setelah dan sebelum. Belajar sambil melakukannya ada apa tidak tadi? Tampak apa tidak? Tidak ada. Tidak. Tidak ada medianya tadi. Ya. Lanjut Kak Vincent. Kegiatan berkelompoknya, bekerja sama, ada apa tidak tadi? Tidak ada. Individu. Ada. Kemudian kegiatannya tadi itu menantang atau biasa-biasa saja. Tidak menarik. Biasa saja. Lagi di alam terbuka ada karena tadi kebetulan adanya di alam terbuka. Kehadiran orang dewasanya ada. Pembina. Kemudian penghargaan berupa tanda kecakapan atau tanda penghargaan ada apa tidak? Tidak. 8. Satuan terpisahnya ada apa tidak? Ya, kakak-kakak, dari 8 unsur tadi hanya muncul 2. Berarti tadi itu belum memenuhi syarat unsur untuk lulus menjadi pembina. Susah banget sih Kak Nurma jadi pembina pramuka kok susah. Ya itu kalau mau jadi pembina idola. Ya. Iya. Area pengembangannya, spiritualnya. Muncul. Mana tadi? Berdoa. Agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi spiritual ini tidak hanya tentang berdoa, tapi nilai-nilai baik itulah spiritual. Dia mau patuh pada gurunya, pada pembinanya, bertanggung jawab, itulah nilai-nilai spiritual. Emosionalnya muncul apa tidak? Muncul. Di mana tadi? Responnya Kak, respon peserta didik. Responnya peserta didik. Kemudian sosialnya ada apa tidak? Sosialnya ada, menjawab bersama-sama. Belum ada. Intelektualnya muncul apa tidak?
Muncul dengan bisa menjawab pertanyaan. Setelah pertanyaan. Fisiknya ada apa tidak? Pengetahuan awal. Nah, kakak-kakak, besok ketika kakak praktek membina, area pengembangan dan metode kepramukaan ketika digabungkan jadi satu, itulah pembina pramuka. Ya, sekarang kita video kedua. Kakak-kakak akan semakin memahami benar nggak sih yang dikatakan Kak Nurma itu. Oke, video kedua. Untungnya sama Rekna deh. Penempuhan SKU Penggalang Ramu butir ketiga tentang menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia serta nama tempat ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mas David, ya ada Ilham, oke. Baik semuanya, ya Mas Johnson, baik, oke, baik, terima kasih. Gimana kabarnya? Karena semuanya sudah baik, ya. Hari ini kita akan bicara tentang keragaman di Indonesia. Apa aja keragaman itu? Kita simak. Di Indonesia, negara ini negara yang sangat besar. Kalau tidak, benar. Karena apa? Dari Sabang sampai Merauke banyak beribu-ribu pulau, beribu-ribu bahasa. Kita itu juga di Indonesia juga banyak agamanya, tidak hanya satu atau dua, melainkan berapa? Ada yang tahu? Ya kamu, Mas siapa namanya? Firza. Oh iya Mas Firza Besari. Apa Mas Firza Besari? Ada 6 agama di Indonesia, Pak. Coba sebutkan apa aja. Yang satu ada Islam, yang dua Kristen, yang tiga Katolik, yang empat Hindu, yang kelima Buddha, dan enam Konghucu, Pak. Nah benar sekali ada 6 ya anak-anak. Jadi ada 6 agama di Indonesia. Benar katanya Mas Adik Firza. Nah, sekarang Adik Firza tahu nggak tempat ibadah ke-6 agama itu? Pak, yang agama Islam itu ada di masjid. Nah, sementara itu kalau Kristen sama Katolik sama di gereja. Kalau Hindu di gua, Buddha di vihara, dan Konghucu di kelenteng. Jawab. Nah, benar sekali Adik Firza. Terima kasih. Sadar nggak sih ada semua di sini kalau kita sudah menempuh selesai ya? SKU poin ketiga di Penggalang, yaitu mengetahui keragaman agama yang ada di Indonesia serta tempat ibadahnya. Nah, itu saja materi hari ini. Jika dirasa kurang cukup, minggu depan kita bertemu lagi. Salam Pramuka. Oke, kakak-kakak, saya ingin kakak-kakak menjawab. Ini tadi postur pembina siaga apa penggalang? Cocoknya dia memerankan atau mengajar kepada, membina kepada peserta didik siaga. Karena metodenya metode seperti dongeng. Di siaga itu ada metode dongeng, ya kan, kegiatan siaga dalam mendongeng. Tapi dia memilih SKU penggalang karena golongan penggalang. Siapa yang tahu tadi kesalahan fatal dari yang pakai baju hijau tadi? Apa tadi? Apa? Tidak memakai baju pramuka. Gak apa-apa, itu kita ibaratkan memakai baju pramuka, wis. Ketika menyebut pembinanya dengan sebutan kakak, bapaknya bunda, Pak. Kemudian ketika tadi si pembinanya menyebut Mas Mirza, bukan adik. Ya, diingat-ingat kakak-kakak besok.
Kakak-kakak pembina penggalang, maka gunakan istilah penggalang, titik, wes, selamat besok itu. Ya. Nah ini tadi gesturnya sudah dapat, tetapi metode kepramukaannya tidak ada tanda kecakapan, tidak ada tepuk tangan ya. Maksud dari tanda kecakapan itu bukan hanya tanda kecakapan, tapi pemberian tanda penghargaan. Tepuk pramuka misalnya luar biasa, adik-adik ini nih, ya, itu sudah merupakan tanda penghargaan. Ya, oke. Nah sekarang saya ingin kakak-kakak menyimak rencana membina ya yang akan dikirimkan oleh Kak Vincent di grup WA. Kemudian kakak mengamati video ini. Sesuai apa tidak? Kalau tidak sesuai Kak Nurma pulang ini. Ya. Ini adalah contoh Kak Nurma ya. Kakak-kakak ini adalah monolog. Besok kakak-kakak yang ikut kemah virtual, ada kemah virtual, Bu Jihan sudah merekom untuk 18 orang yang benar-benar tidak bisa ikut luring, maka tugasnya seperti ini. Harus membuat video ujian membina di rumah dan RM. Sekarang saya ingin kakak-kakak menyimak di grup WA rencana membina, bukan yang tunas kelapa, PDF. Yang tunas kelapa. Betul, skenario. Kakak-kakak silakan mengamati skenario atau rencana membinanya. Karena itulah yang akan kakak buat. Silakan, sudah diamati dulu, baru kita mengamati videonya. Saya memberi contoh siaga, karena apa? Karena kakak-kakak penggalang, jadi tidak ada yang kopas punya saya besok. Wah. Dan saya yakin kakak-kakak lebih hebat daripada yang saya buat itu. Ini adalah form rencana membina yang besok akan kakak-kakak buat. Setelah ini akan kami bagikan, kemudian Kamis besok seharian kakak memikirkan medianya apa, metodenya seperti apa. Hari Jumat, hari Sabtunya kita ujian action, tidak ada lagi yang ngeprint di sana. Tidak ada lagi yang alasan Kak salah membawa. Kak tidak membawa karena saya dari Bengkulu, tidak ada lagi. Karena besok seharian Kamis itu kakak-kakak ada waktu seharian untuk membuat RM dan metode. Sudah siap? Oke. Sekarang simak video Kak Nurma ini. Dah. Sambil mengamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tunas kelapa semua, tunas kelapa, tunas kelapa lambang pramuka, lambang pramuka, tunas kelapa. Sekali lagi, yuk. Tunas kelapa, tunas kelapa, tunas kelapa lambang pramuka, lambang pramuka, tunas kelapa. Ya luar biasa sekali. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Oke, anak-anak, Bunda punya apa ini? Wow. Iya. Ini namanya panah kemenangan. Anak-anak nanti akan mencocokkan satu persatu sehingga nanti anak-anak tahu makna dari lambang gerakan pramuka. Ya, sudah Pak gunting semua? Pinter. Oke. Pemimpin bareng maju ke depan. Ya. Ini anak-anak ya. Barung hijau, barung kuning, barung ungu dan barung putih. 1, 2, 3, kembali ke barungnya, mulai mengerjakan. Ya. Ya, barung hijau sudah selesai. Oh, belum. Ya, bisa dilanjutkan. Oke.
Oh, barang putih sudah selesai. Ayo maju. Yang sudah selesai maju ke Bunda Norma. Ya. Oke, dipresentasikan. Ya, apa dipresentasikannya? Disebut juga cikal. Iya, benar sekali. Setiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua apa? Tumbuh menjulang lurus ke atas. Ya, betul. Setiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi, lurus, jujur, tidak mudah diombang-ambingkan. Ya. Yang ketiga tadi apa? Iya, tiap bagiannya berguna. Setiap pramuka adalah manusia yang berguna bagi Tuhan, diri sendiri, orang tua, bangsa, negara, dan sesama manusia. Selanjutnya tadi apa? Dibacakan apa? Akarnya tumbuh kuat di mana? Di tanah. Ya, benar sekali. Apa tadi artinya? Setiap pramuka berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Lagi apa tadi sudah disebutkan temannya? Oh, dapat tumbuh di mana saja. Ya, artinya apa? Setiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam kondisi apapun, di lingkungan manapun juga. Terus apa yang terakhir? Tahan lama atau awet. Artinya apa? Setiap pramuka adalah seorang yang sehat. Terus apa? Kuat, ya, dibaca lagi. Ulet, semua. Dan siap menghadapi tantangan maupun ujian. Iya. Tepuk jempol untuk Bareng Biru. Tepuk jempol. Prok, jempol kanan, ya. Jempol kiri. 2 jempol. Bagus, ya. Anak-anak, apa yang kita pelajari tadi? Apa saja? Oh iya, kerjasama, betul. Terus apa? Menghargai teman, betul sekali. Apalagi? Ya, harus benar jawabannya. Ya, sudah semuanya benar ya. Seneng apa tidak hari ini? Seneng, oke. Anak-anak, ini tadi adalah makna lambang gerakan pramuka, ya. Jadi kita sebagai pramuka harus benar-benar apa? Berpatokan pada ini. Ya, kita harus tangguh, kita harus dapat bertahan, kita harus dapat menyesuaikan diri, cita-cita kita harus tinggi dan yang tadi. Bisa? Oke, yuk kita menyanyi lagi. Tunas kelapa, tunas kelapa, tunas kelapa, lambang pramuka, lambang pramuka. Tunas kelapa. Ya, terakhir. Mau selfie? Oh iya, mau. Oke, Bunda ajarin salam tunas seperti ini. Iya, ayo semuanya. Oke. Ya, ayo Yanda Van, silakan untuk memprotret ya, Bunda. Semua tunas. 1, 2, 3 senyum. Wah, itu si sulungnya sudah teriak-teriak siap gitu ya. Kita akan ke sana untuk mengikuti apa? Upacara penutupan latihan. Ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam pramuka. Oke, ya. Itu adalah contoh monolog ya, kayak orang gila ya. Nah, tapi ini yang akan kakak-kakak lakukan, terutama nanti yang ikut kemah virtual. Sudah Kak Nurma bocori. Kak, tidak ada siswanya, tidak apa-apa Kak. Ya itu tadi contohnya yang tidak ada siswa. Usahakan yang ada siswa. Dan yang tadi itu yang kakak-kakak lihat pertama itu adalah yang gelombang 1 dulu ya. Yang tidak mungkin ikut kemah luring. Jadi mereka mengirimkan video. Oke, sekarang kakak-kakak, saya ingin kakak-kakak menilai yang tadi. Mulai dari awal. Oke, ya. Kemampuan membuka materi pembinaan Kak Nurma dinilai berapa? 5. Oke. Kualitas rencana pembina sesuai apa tidak? Sesuai. Nilainya berapa? 10. Oke. Ice breakingnya menarik apa enggak?
Metodenya tadi bagaimana? Nilainya berapa Kak Nurma? 5. Ya. Mengelola kelompok. Oke, perhatikan. Mengelola kelompok, di mana tadi kira-kira munculnya kelompok? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sesuai Barum. Iya, Sesuai barungnya masing-masing. Ketika Kak Nurma mengatakan, ayo pemimpin Barung maju ke depan, silakan dibagi ke anggota regunya. Oke, lagi. Kemudian medianya tadi bagaimana? Ada Bagus, menarik. Lancaran berkomunikasi bagaimana? Dapat nilai berapa Kak Nurma? 100. Kemampuan memberikan refleksi, Kak Nurma diberi nilai berapa ini? 5. Oke, terakhir. Kemampuan menutup materi nilainya berapa Kak Nurma ini? 5. Nanti nilainya Kak Nurma ini berarti 5 kali 10 dikalikan 2. Waduh 100 guys, lulus. 200 ya. Ya, kumlot ini Kak Nurma. Oke. 1000 juga boleh Kak. Ya. Sekarang analisis metode kepramukaannya. Yuk Kak Vincent. Pengamalan kode kehormatannya tadi di mana? Yuk. Pengamalan kode kehormatannya tadi di mana? Anak-anak mengikuti instruksi. Iya, anak-anak mengikuti instruksi dengan patuh. Anak-anak disiplin, bertanggung jawab. Kemudian anak-anak gembira. Oke, belajar sambil melakukannya ada apa tidak tadi? Ada. Gunting kertas. Kegiatan berkelompok dan berkompetisinya ada apa tidak tadi? Ada. Kegiatan menarik menantangnya bagaimana? Ada? Mencocokkan. Oke, mencocokkan benar. Di alam terbuka. Kakak-kakak kemarin sudah dijelaskan oleh Kak Winarko dan Kak Evi. Makna alam terbuka tidak harus 100% berada di alam terbuka. Seandainya hujan petir, duar. Ini anak-anak siaga kecil-kecil. Apa kita tetap di luar? Tidak. Dibawa masuk ke kelas. Suasananya yang dibuat serupa alam terbuka. Jadi kursi-kursi dipinggirkan, kemudian kita duduk di karpet, membentuk lingkaran, bertepuk tangan, itulah alam terbuka. Kemudian alam terbuka ini diciptakan, metode kepramukaan ini diciptakan oleh Baden-Powell mulai 200 tahun yang lalu. Kakak-kakak bisa googling. Metode kepramukaan seluruhnya itu adalah sama. Bedanya apa? Ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7. Semua negara-negara yang ada WOSM-nya, anggota kepanduan dunia, wajib menerapkan metode kepramukaan ini. Ya. Jadi ini makna dari alam terbuka. Jadi Kak Nurma tadi sengaja di dalam, tetapi tadi benar-benar tidak ada bangku. Alam terbuka itu adalah bebas. Nah di dunia modern ini alam terbuka itu apa? Media sosial. Kita bebas mau apa aja bebas di medsos. Tapi pramuka ada apa? Ada perisainya, yaitu kode kehormatan. Oke. Kemudian tadi lagi kehadiran orang dewasanya ada ya? Ada. Oke. Penghargaan berupa kecakapan. Apa? Tadi? Ada tepuk jempol. Oke, tepuk jempol. Coba sih semuanya tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Oke. Nah, terakhir. Satuan terpisah putra dan putri. Tadi munculnya di mana? Di mana? Belum. Ayo. Barung itu campuran atau putra sendiri putri sendiri?
Sendiri-sendiri. Putra sendiri. Ya. Putra sendiri. Oke, tadi sudah satuan terpisah. Kakak-kakak, satuan terpisah yang dimaksud adalah cara penanganannya, cara memberi kebutuhannya. Otomatis kebutuhan putra dan putri berbeda. Ketika kita berkemah, MCK-nya putri harus khusus, harus tertutup. Sedangkan putra sakarpe mau terbuka apa enggak ya? Ya. Oke, untuk ruang ganti putri harus khusus, tendanya harus tertutup. Untuk putra sakarpe seperti itu ya. Iya. Jadi yang dimaksud dengan satuan terpisah itu tidak hanya murni putra putri, tapi adalah apa? Penanganannya sesuai kebutuhan. Putra dan putri harus dibedakan, ya. Kemudian apalagi banyak sekali hal-hal yang harus dibedakan putra dan putri, khususnya ketika berkemah. Oke, ini saya yakin sudah ada semua tadi ya, fisiknya, intelektualnya dan lain. Sekarang siapa yang bisa menjawab? Kenapa Kak Norma tadi tidak mengawali dengan doa, tidak mengakhiri dengan doa? Yuk. Nah, ada di tengah-tengah acara mungkin. Oke, silakan yang bisa jawab. Iya, sama. Karena sudah dilaksanakan ketika upacara pembukaan dan penutup. Iya, luar biasa. Berarti ini sudah kakak pembina beneran ini. Kakak, ya, kegiatan itu include dengan upacara pembukaan penutupan. Ketika kita upacara pembukaan latihan, pembina sudah mengawali dengan doa. Maka ketika dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya, masa nggak boleh Kak Norma berdoa lagi? Boleh, boleh. Kak Norma mencontohkan yang tidak ada. Ya, karena apa? Karena ini satu kegiatan itu utuh. Anak-anak siaga kalau sudah bubar jalan dipanggil lagi itu susahnya setengah mati. Jadi bisa langsung seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita bahas besok perkemahan. Sudah? Jelas? Oh, ada yang bertanya. Kak Erlinda, silakan Kak Erlinda. Kak Erlinda dibuka. Ya. Kak Erlinda, Kak. Oh, Kak Elfrida, ya. Bantule. Silakan Kak Elfrida. Iya Kak, saya mau bertanya. Kebetulan saya dari PLG. Kalau misalnya ini RPP-nya itu disesuaikan sama sekolah yang dipakai jasanya atau pakai reguler? Kalau apa? Kenapa? Kurang jelas di sini ada adzan. Iya, sama di sini juga ada adzan. Ini Kak, kan kita dari jurusan PLG. Nah, kami membuat RPP-nya itu disesuaikan sama SLB atau pakai reguler aja. Kode kehormatan. Oh, untuk prakteknya, ya. Untuk prakteknya kemarin itu yang PBK juga siswa-siswanya dianggap PBK. Jadi kemarin itu ketika menyanyi Pancasila, dia juga Pancasila gini, tidak apa-apa, ya. Kemudian tepuk tangannya juga harus diajarkan seperti ini, tidak apa-apa. Jadi itulah besok ketika kakak-kakak praktek membina, kami juga akan paham. Oh, ternyata ada PBK-nya. Di sini kami ada Kak Esni, ada Kak Alma, ada Kak Rusmiati yang sudah menjadi pelatih PBK, ya. Disesuaikan saja. Oke, Kak Nurul Hakimah. Prosedur yang itu tadi untuk ujiannya kita itu gimana berarti ya Kak? Prosedurnya maksudnya untuk pelaksanaannya. Punya apa Kak? Mau tanya untuk prosedur pelaksanaan ujiannya kita itu kan? Ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan. Jadi begini kakak-kakak, ini nanti akan kami berikan RM yang kosong, ya, satu. Nanti Kak Norma tulis juga di grup. Kemudian kedua, satu regu atau satu kelompok, ya,
harus membuat RM berbeda. Sumbernya dari mana? Dari SKU Penggalang. Karena kurikulum kita adalah SKU, tidak boleh keluar dari SKU untuk materinya. Seperti Kak Nurma tadi yang contohkan. Nah, untuk RM-nya itu tugas individu. Untuk pelaksanaannya, kakak-kakak satu kelompok, 7 orang itu, 6 orang itu berunding. Siapa yang paling siap mempraktekkan? Ada medianya lengkap, metodenya menarik. Sudah punya saya aja. Apakah yang lain nganggur, Kak? Tidak. Besok kakak-kakak tim teaching. Ujian yang sebenarnya memang harusnya satu persatu. Tapi mengingat ini adalah KMD Diponegoro, wah Diponegoro lagi ya. Jadi KMD yang spesial bagi kami, maka besok itu praktek membinanya tim teaching 6 orang. Bagaimana caranya? 6 orang berperan sebagai pembina semuanya. Sedangkan kelompok yang 3 lainnya itu sebagai peserta didiknya. Contoh, ke-6-6-nya, ada yang mengawali dengan pembukaannya, ice breakingnya, kemudian materi intinya, ada yang bagian menata medianya, kemudian ada yang memotivasi di akhirnya, refleksinya, semua kebagian. Itu cekukur. Kemudian yang lainnya siapa? C2-nya itu. C2 selain cekukur siapa? Ini 3 itu menjadi peserta didiknya. Paham ya? Sehingga satu pasukan besok itu dinilai oleh bin pasnya, pembimbing pasukannya. Ya, 28 orang. Yang satu kelompok main, yang 3 menjadi peserta didiknya. Waktunya berapa lama? Waktunya 30 menit. Lama sekali itu. Kemudian sama refleksinya, sama pergantian ininya paling enggak 2,5 jam kita selesai. Itu nanti refleksinya seperti apa. Di sini paham kakak-kakak ya? Ingat, karena itu yang akan dinilai. Jadi gongnya kursus itu hanya ada 2 sebetulnya. RM dan ujian membina dan keaktifan sudah. Itu berapa persen lulus? Sudah lulus semua. Itu sudah dilakukan sudah. Nah prakteknya rundingan. Siapa yang bukan terbaik menurut pelatih loh ya. Kakak-kakak rundingan. Sudah punya saya ini yang siap. Atau dilihat bersama-sama. Jadi bukan binpas yang menentukan, tapi kakak-kakak satu kelompok yang paling siap dibuat untuk praktek membina atau ujian membina, itu yang ditampilkan. Tunjukkan yang terbaik. Nah di sini ada kerjasama, ada kompetisi, ada empati, saling menghargai. Ingat kurikulumnya adalah SKU. Boleh, saya beri bocoran. Untuk ice breaking energisernya, usahakan nyambung dengan materinya. Seperti Kak Nurma tadi tentang tunas kelapa. Maka diawali dengan nyanyi lagu tunas kelapa. Sehingga anak-anak itu hari pertama mereka akan ini tentang apa ya? Masih mikir. Tapi tentang hari kedua, hari berikutnya, ketika Kak Nurma mengajarkan misalnya langsung lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Kira-kira tentang apa? Anggota tubuh. Anggota tubuh. Mengenal anggota tubuh. Oke? Jadi itu. Jadi anak-anak langsung, oh berarti setelah ini Bunda Nurma akan mengajarkan tentang anggota tubuh. Kemudian ketika Kak Nurma bilang atau Bunda Nurma bilang utara,
selatan, utara, selatan, barat, dan timur. Tentang apa? Arah mata angin. Saya yakin kakak-kakak terutama yang PGSD ini lebih pinter nantinya ya. Menggabungkan media dengan energizer dengan materi. Hanya materinya yang dibuat berdasarkan SKU. Yang patut diingat tadi itu. Inti dari seluruh metode kepramukaan itu harus muncul di RMKK, di metode kakak. Jadi metode kepramukaan itu bukan metode membina, tapi adalah hal wajib yang harus dilakukan ketika kakak praktek atau ujian membina atau memberikan pembinaan kepada peserta didik. Harus mengandung 8 unsur itu. Besok pelatih tinggal mencentang-centang. Dari 8 unsur muncul berapa? Hanya 2. Dari 8 unsur muncul berapa? Hanya 1. Sudah. Paling hanya orang dewasanya saja. Karena ada pembinanya ya. Yang lain tidak. Jadi besok usahakan, Kak misalnya tidak ada putra atau putri bagaimana? Di ucapan. Ayo yang merasa putra sebelah kanan, yang merasa putri sebelah kiri. Sudah. Itu sudah merupakan satuan terpisah. Dan satuan terpisah adanya hanya di gugus depan. Maka ada gugus depan putra, ada gugus depan putri. Sedangkan di tingkat kuartir ranting klojen, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir nasional, tidak ada lagi. Jadi andalannya juga langsung putra-putri ada, tetapi kami tetap karena itu sudah merupakan organisasi setelah gugus depan, tidak ada lagi putra-putri. Kuartir cabang Putra Malang, kuartir cabang Putra Muli, nggak ada. Jadi seperti itu. Oke, ada yang tanyakan Kak? Sudah? Oke, Kak Elfrida lagi, silakan Kak Elfrida. Kak, tadi kan dijelaskan kalau misalnya untuk pembuatan ini RM, untuk yang lain kan pakai SKU penggalang reguler. Kalau yang PLB bagaimana Kak? Apakah ada SKU penggalang khusus PBK? Ada enggak? Saya enggak jelas pertanyaannya gimana Kak? Diulang gimana? Soalnya bergema, mohon maaf bergema di sini. Oh iya. Diulang. Kalau misalnya dari SKU penggalang reguler kan sudah ada SKU-nya. Nah, kalau yang untuk PBK, SKU penggalangnya ini bagaimana Kak? Mengikuti yang reguler? SKU PBK itu ada. Sudah ada Kak. Jadi SKU PBK itu ada, kebetulan Kak Nurma juga ada ya. Cuman boleh nanti googling Kak ya. Ada, PBK sudah ada. Kalau tidak menemukan bagaimana Kak? Sudah, tidak apa-apa. Mengambil dari salah satu SKU itu metodenya, caranya dengan cara PBK. Gitu Kak ya? Oke, ya. Kak Irlan, gimana Kak Irlan? Kalau wajahnya nggak ditunjukkan, saya nggak mau jawab. Kak Ajeng aja, ayo Kak Ajeng. Saya nggak mau dengan wajah tertutup. Ayo, Kak Ajeng. Halo Kak. Ya Kak Ajeng. Nah, Kak Irlan wajahnya ditunjukkan, terus Kak Irlan dulu. Tadi ke toilet Kak. Oke. Oh tadi ke toilet. Ke toilet kok sambil dada gitu loh. Iya. Ayo Kak Irlan apa? Ini kegiatannya nanti Kak itu boleh di alam di lapangan kan kita kemana nanti di lapangan itu. Jadi di luar atau di dalam ruangan Kak? Besok itu tidak ada ruangan. Semua alam terbuka di lapangan ya. Oke? Ya ini. Aduh, terus, ini tadi tidak mendengarkan. Ini lagi. Oh, masih ada sebentar. Apalagi Kak Irlan? Ini Kak, kalau kegiatannya itu terserah kita mau buat seperti apa, intinya 30 menit. Ya, saya ulang lagi sambil yang di chatting ini.
Kakak-kakak, besok kakak-kakak menjadi tim teaching. Satu kelompok 6 orang atau 7 orang, yaitulah yang berperan sebagai pembina. Peserta didiknya siapa? 3 dari kelompok lain. Satu kelas itu. Misalnya ada apa aja? Oh, KS ini apa aja KS ini? Kelompok apa aja KS ini? Abalin, Abana, Abidon, Abarung. Abidon tampil 7 orang. Maka Abalin ini menjadi peserta didiknya. Disuruh berdiri, disuruh duduk. Jadi 7 orang itu menjadi pembina. Makanya dibagi siapa bagian ice breaking, siapa yang bagian nanti merefleksi, siapa mengkondisikan kelompoknya. Seperti Kak Norma tadi itu loh, ketika penjelajahan berenam itu, ya. Tapi jangan langsung, oke kakak, setelah ini Kak ini akan menyampaikan refleksi, tidak, mengalir. Tepuk pramuka, misalnya Kak Narko, tepuk pramuka diawali. Kemudian Kak Norma masuk, anak-anak, mari kita ini 1 jari tangan, 1 jari. Nah, pembina yang lainnya langsung menyiapkan medianya, seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi lagi, besok itu prakteknya tim teaching, tapi RM-nya sendiri-sendiri, karena itu nilainya tinggi sekali. Kak, semuanya ternyata baik itu Kak, ya pasti ada yang terbaik. Yakin kami. Cara penilaian kami bagaimana? Hanya ada 2. 1 dicari yang paling bersinar. Kita lihat bahwa di atas langit itu bintang-bintang ada jutaan, tapi hanya ada 1 yang bersinar dan ada yang redup, yaitu yang paling bersinar itu kita nilai 90, yang paling redup kita nilai 76, yang lainnya 80 titik, selesai. Kalau semua terbaik ya 90 semua sudah. Makanya yuk semuanya menjadi bintang, ya, menjadi bintang yang bersinar. Buktikan bahwa siapapun itu yang membuat skenarionya, medianya siapa yang membuat, metodenya bagaimana, didukung. Karena ini nilai kelompok. RM-nya nilai perorangan. Oke, udah? Ya, udah, ini udah dijawab. Ya, Kak, nanti dibagi. Oke. Ada lagi? Sudah? Masalah RM selesai? Besok ada waktu seharian hari Kamis, kakak-kakak mencuci baju pramuka di laundry sing wangi. Karena apa? Jumat, Sabtu, Minggu masih akan dipakai, ya. Kemudian di print, ingat RM-nya yang akan ditampilkan itu di print. Sedangkan yang lainnya dimasukkan ke folder. Jadi semuanya dulu, semuanya dimasukkan ke folder rencana membina. Ada metode rencana membina, ada di situ semuanya. Nah, dari semuanya itu dipilih nanti 1, itu yang di print, dibawa ke Sengkaling nanti, ke Buper. Termasuk medianya, termasuk penilaiannya itu. Kalau enggak penilaiannya nanti dari kami udah, daripada nanti menyiapkan dari sana, ya. Itu Kak, ya? Sudah? Jelas? Ya, nanti di-share videonya Kak Norma. Ya, itu tadi Kak Norma terburu-buru, ya, saking kepinginnya memberi contoh untuk yang besok itu kemah virtual, ketika monolog itu seperti apa, 8 metode itu masuk seperti apa. Tadi Kak Norma mencontohkan dengan pakaian yang benar apa salah itu? Halo? Ya, yang dipakai Kak Norma tadi seragam apa? Lapangan. Seragam lapangan. Besok kakak-kakak harus tampil karena dinilai di kerapian tadi itu, tampil dengan seragam pramuka lengkap. Dengan seragam pramuka
Mantap. Wah, ya yang tidak jelas itu. Ya. Sudah selesai? Sekarang membahas yang masalah VIP. Waduh, Kak Norma tidak mau menyebut peserta yang spesial, peserta yang khusus, peserta yang bermasalah, tidak. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang mau seperti itu, ya. Makanya Kak Norma udah VIP gitu aja nanti. Kakak-kakak, ada sekitar 18 orang yang nanti tidak mengikuti perkemahan. Kalau masih ada yang menambah, boleh Kak, boleh. Tapi saya tidak mau atau tidak menjamin Kak ya, bahwa kakak-kakak itu benar-benar apa enggak, jujur apa enggak. Kak saya sakit Kak, maka saya tidak ikut kemah, terserah, tak dongakno loro temenan. Wesa. Ya, udah. Yang tahu adalah diri kakak sendiri. Tapi benar yang bumil, khususnya yang bumil-bumil muda, yang bumil-bumil tua, yang besok katanya akan melahirkan, yang besok akan menikah. Nah, Kak Norma mengizinkan asalnya membawakan kue tarnya nanti ke sana ya. Ya, begitu, gak apa-apa. Ikut kemarin Kak Norma, saya menikah tepat tanggal 16, bagaimana ya sudah. Besok materi saya wajib ikut supaya kakak ketika hari Kamisnya itu mengumpulkan RM, mengumpulkan video membina seperti yang Kak Norma contohkan, wes karena malamnya harus akad nikah, paginya resepsi, wes gak usah ngurus KMD lagi, lulus khusus yang menikah ya. Nanti saya dimarahi orang se-Indonesia Raya. Pengului lo ngijinno, Kak Norma gak ngijinno lah, kebacut ya. Kemudian yang bumil juga seperti itu. Apakah wajib mendirikan tenda? Ya. Tendanya dari mana Kak? Boleh meminjam tetangganya mulai sekarang kalau ada. Kalau enggak ada, perhatikan. Tenda intinya adalah untuk melindungi kita dari terik matahari dan hujan. Dan dingin. Dari spray boleh Kak? Boleh. Asalkan dibentuk menyerupai tenda. Ya. Dari selambu boleh. Yang penting ada usaha kakak-kakak untuk tenda. Dari jas hujan, bivak, ya boleh, terutama penegak. Ada beberapa yang memang sakit khusus, ada surat dokter ini, daripada nanti di sana merepotkan semuanya, ya. Nah, dan itu memang kita harus peduli pada diri sendiri sesuai dengan prinsip dasar pramukaan, maka diizinkan. Tapi jangan khawatir, kakak-kakak kemah virtual penugasannya lebih seru daripada yang luring. Contoh, ketika kakak-kakak besok di sini melakukan api unggun, kemarin ada juga yang mengikuti situ, di sana kakak-kakak juga menyanyikan lagu Api Kita Sudah Menyala di video, seperti itu. Penugasannya tetap meskipun yang virtual. Oke, sehubungan dengan perkemahan, ada yang ditanyakan? Boleh chatting, boleh. Soalnya suaranya menggema di sini. Jelas semua? Kalau jelas, karena ini hari terakhir, hari terakhir sesi 1. Setelah ini kita langsung akan refleksi dipimpin oleh Kak Narko, Ode, kemudian selesai. Oh Kak Febri, silakan Kak Febri. Ya, Kak Yuda. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Berarti ini nanti tendanya kita bahas sendiri kan ya berarti fixnya? Untuk tenda disiapkan panitia, tetapi mendirikan sendiri, khusus yang virtual, kemahnya sendiri-sendiri, ya. Kalau yang di Sengkaling, oke siap Kak, dah. Kak berangkatnya pakai baju apa? Wajib berseragam pramuka. Kalau tidak berseragam pramuka, tidak bisa masuk ke area buper dan harus membayar 75. Siap. Kak izin mau bertanya Kak. Cek. Ya, gimana bertanya lagi Kak Yuda? Ya Kak, perkenalkan nama saya Yuda, saya dari Rego Enggano. Saya mau bertanya tentang seragam Pak.
Kak, selama 3 hari itu kan kita kan menggunakan seragam pramuka ya. Nah, apakah itu kita selamanya menggunakan seragam pramuka atau gimana nantinya? Terima kasih. Was, iya. Nanti begini Kak ya, 3 hari tepuk pramuka gitu ya. Oke, ya. Untuk seragam, ketika berangkat wajib berseragam pramuka lengkap. Untuk membedakan dengan masyarakat umum supaya kita tidak ditarik karcis lagi. Kemudian mendirikan tenda berseragam pramuka, upacara pembukaan, kemudian break selesai. Sudah selesai, yang putra sholat Jumat di masjid, yang putri boleh berganti pakaian ya, karena nantinya siang akan dibagikan kaos coklat. Begitu kakak-kakak sampai, kaos coklat dipakai nanti untuk setelah Jumatan, ragam keterampilan. Ya, malam bebas. Karena malam itu adalah apa? Untuk persiapan besok paginya. Boleh 1 kelompok 7 orang itu, ayo nggak kaos warna hijau supaya kelihatan. Pakai kaos Arema boleh, dress code-nya hijau boleh. Kak, kalau batik boleh, terserah, rundingan 1 kelompok. Pakai hitam semua 1 kelompok boleh. Kemudian Sabtu pagi berseragam pramuka karena kita akan penjelajahan. Atau nanti bisa juga pakai coklat. Coklat yang sudah dipakai olahraga itu ya, olahraga wajib coklat. Nah, praktek membina wajib berseragam pramuka lengkap untuk Sabtu siangnya. Sore ganti, malam api unggun pakai baju pramuka. Untuk membedakan dengan pecinta alam, untuk membedakan dengan organisasi lain sama-sama api unggun. Kalau mereka hanya membakar tanpa ada maknanya, tetapi kita pramuka, api unggun ada maknanya. Makanya wajib berseragam pramuka. Pelatih juga semuanya berseragam pramuka. Dah, tidurnya perlu dibahas apa enggak? Tidurnya bebas, sarungan tok ya oleh, wis. Nah, minggunya kan hanya 2 jam berseragam pramuka. Gitu Kak ya, untuk seragam pramuka. Ya. Jangan khawatir, setelah ini akan kami share untuk jadwalnya. Sudah? Baik Kak, terima kasih. Ya gitu. Boleh nanti yang untuk busui apa ini akan ada perlakuan khusus. Kakak-kakak intinya adalah apa? Komunikasi dengan Binpas. Kemudian Binpas akan melaporkan di grup dengan apa? Ketua kelas, klaster ya. Seperti itu. Bin pasukan, bin kelas juga ada. Ya, setelah ini akan ada rundown, jangan khawatir ya per ini. Jumat jam 7:30 paling terlambat itu Kak ya. Sudah harus di Sengkaling. Kak, rumah saya sangat jauh Kak, nginep di Sengkaling malamnya. Jam 8 ya, 7:30 usahakan. Jadi jam 8 tepat kita mulai menuju bubar. Oke, ada lagi? Upacara pembukaan jam berapa, Kak? Ya, upacara pembukaan jam 9:30 setelah tenda rapi semua. Kalau jam 9 rapi, jam 9. Kemarin gelombang 1 kita jam 9:30. Karena tenda harus berdiri. Tapi kemarin kan karena lokasinya berbeda. Sekarang karena dekat di area situ juga, maka insya Allah jam 9 sudah ready semua. Apakah disediakan lemari pendingin? Waduh, ini kita berkemah saya, ya, tidak ada kulkas. Kalau kemarin memang iya ada, kemarin ada homestay ya. Sengkaling kan dingin Kak. Susunya basi, Masku. Nanti Mas, susunya nanti. Kakak-kakak, perhatikan untuk bapak-bapak ini saya yakin sudah ada banyak bapak-bapak yang sudah ini ya, yang apa ini, ahli hisab. Wah, saya yakin banyak yang ahli hisab ini ya. Ahli hisab itu apa?
Iya merokok, yakin saya. 1, tidak boleh di dalam tenda. 2, tidak boleh di area perkemahan. Lah terus kapan Kak? Di kamar mandi, ngumpet. Ya. Jadi untuk merokoknya jangan sampai ketahuan pelatih, nanti rokoknya diminta. Nah, jadi untuk ahli hisab benar-benar mohon untuk tidak merokok di area kegiatan. Nanti kakak-kakak akan melihat bahwa pelatih tidak ada yang merokok di area kegiatan, kecuali di kafe. Nanti akan ada waktu istirahat, waktu luang, ketika kakak ke masjid, aku pura-pura ke masjid, mau ngerokok silakan. Pokoknya jangan kelihatan Kak Nurma, tak jaluk ngerokok. Ya, oke, ya. Boleh membawa rokok yang banyak boleh, tapi nggak boleh bawa korek, wis. Di mood boleh. Sudah Kak, ada lagi? Ya, tambah antri kamar. Sudah ya? Oh ya Kak. Kak Irlan, ayo. Ya, silakan. Kelengkapan seragamnya kami, Kak. Untuk kelengkapan seragam apa saja untuk kami yang KMD? Tadi sudah dah kelengkapan seragam. Ya. Oh, untuk lengkapnya ya hanya hasduk dan peci untuk putra. Sudah itu aja Kak. Nggak usah pakai tanda jabatan, nggak usah pakai apa-apa. Nanti ditempel semua, tidak tahu maknanya belain ya. Siap Kak, polos-polosan. Iya udah polosan nggak apa-apa, memang pramuka ini kok, pramuka Diponegoro kok, di Peksonegoro ya. Paling nanti setelah KMD diuyel-uyel tuh opo pramuka ini gitu ya. Oke, ya kakak-kakak 8 menit lagi ya silakan kita langsung refleksi supaya kakak-kakak nanti selesai lebih cepat 8 menit dari sekarang, oke? Siap ya? Saya akhiri temenan loh ya iki ya. Kak, boleh bertanya? Oh boleh, boleh. Saya akan baik nanti, boleh. Mau izin bertanya, nanti di tenda berarti sudah lengkap beserta tikarnya atau nanti kita perlu berunding dengan kelompok untuk membawa tikar? Namanya tenda itu ya sudah lengkap dengan pasaknya. Ini kita tenda dom. Jadi langsung bim salah bim blek selesai udah. 10 menit selesai. Ya. Perkara menghias, nah ini namanya dinamika regu. Ayo tenda saya supaya kita tidak tersesat, kita beli hiasan yuk. Nah, misalnya baintole diibaratkan dengan apa? Gambar apa? Gambar singa mengaum. Maka ini rumahnya baintole selama 3 hari. Kak ini susah Kak karena nama pulau-pulau ini cari di googling, baintole adanya di mana? Misalnya di NTT. NTT terkenalnya apa? Bunga sakura. Waduh gak nyambung ya? Oh iya. Nah, ayo ditandai. Jadi di situ supaya kakak-kakak tidak tersesat karena besok tendanya warnanya itu semua rata, kuning. Semuanya sama. Jadi jangan sampai kakak tersesat. Bagaimana caranya? Tendanya dihias. Diberi bendera, kemudian depannya diberi bunga, kemudian dikasih tanda apa, nama-nama regu terserah. Karena besok akan ada kehidupan berkemah, itu pun akan dinilai siapa regu atau kelompok yang paling kreatif, yang memaknai dari kehidupan berkemah itu yang akan mendapatkan nilai plus. Gitu. Ada lagi? Ini regu apa yang nggak ketemu pulaunya itu? Balikti. Ya, sudah? Kak, izin bertanya lagi Kak, sebentar. Nah, enak pokoknya takut-takut kok ini nggak kayak materi. Boleh bawa kabel OLER nggak atau enggak minimal buat ngecas HP, apakah difasilitasi atau boleh bawa OLER sendiri Kak? Dari awal sudah ada, wajib membawa kabel roll, ya. Karena kami yakin bahwa kakak-kakak kebutuhan utama itu adalah HP. Tanpa HP hidupku hampa. Ya, lebih baik nggak bawa uang daripada nggak bawa HP. Ya Pak ya.
Iya, lebih baik nggak punya suami daripada nggak punya HP. Iya, aku diguyu BK Bawa Hilda. dompet dan tidak begitu. Iya. Oke, sudah ya. Oke, Kak, izin bawa saya kabel lagi. olor. Ya. Wes semuanya sudah ada, tikar jadi gimana? Aduh, semua sudah ada. Wes itu rundingan urusannya regu. Mau tidur di tenda, mau tidur di tikar, mau tidur di rumput, wes urusannya regu wes itu. Ah, terakhir wes Kak Fitro, nggak selesai. Kak Fitro. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Ini saya mewakili Bu Sui dan Bu Mil. Yang pertama, kemarin sempat di TM itu dijelaskan bahwasanya ada beberapa Bu Sui yang izin untuk pulang malamnya Kak. Nah itu bagaimana nggih kelanjutannya? Kemudian keesokan paginya itu nyampe di Bumper itu jam berapa? Kemudian untuk yang Bumil itu untuk persewaannya itu jadi pribadi atau seperti apa? Kemudian yang virtual itu jadi seperti apa nggih Kak alurnya? Terima kasih Kak. Tadi sepertinya yang virtual sudah loh yo. Ya. Setelah ini khusus yang kemah virtual akan mendapatkan link tautan. Kita bahas di situ ya, oke? Jadi Bumil, Bu Sui itu nanti semuanya dibahas di situ. Jika ternyata di situ memberatkan, sudahlah saya tak ikut aja udah. Alhamdulillah. Kemudian untuk homestay-nya, untuk yang Bumil kepingin tidur di sana boleh. Bayar sendiri, 1 malam 85.000, murah kan? Karena kita pramuka, seperti itu. Tapi jarak menuju Bupernya itu jauh. Naik turun gunung capek. Jadi naik gitu turun capek, kasihan nanti Bumilnya ya. Jadi saya sarankan kemah virtual saja, nggak apa-apa. Tetap seru kok ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang Bu Sui boleh meninggalkan lokasi setelah kegiatan berakhir. Kalau misalnya tidak ikut yel kelompok ya sudah nggak apa-apa. Habis sholat isya boleh pulang. Pagi sebelum senam sudah harus di situ. Jadi di rumah setelah sholat subuh ibadah menyiapkan suami makan dan sebagainya gini kembali jam 6 senam. Kalau terlambat senam bagaimana kan? Senam sendiri nanti ya. Sudahkah ya? Sudah ya? Terima kasih Kak. Oke, Kakak terima kasih atas kebersamaan ini. Nanti kita tanya jawab di grup WA. Boleh japri tapi ojo kuabe, tidak menerima curhat ya. Wah, nanti curhat Mama Dedek nanti ini. Oke, saya kembalikan ke Kak Narko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik kakak-kakak, tadi sudah mengikuti kegiatan sesi terakhir, materi media, metode, dan rencana membina, ditambah dengan persiapan untuk kegiatan perkemahan kakak-kakak pada hari Jumat. Mudah-mudahan nanti kakak-kakak pada saat pelaksanaan nanti diberi kesehatan dan semangat dalam melaksanakan aktivitasnya di perkemahan nanti selama 3 hari dan mudah-mudahan nanti cuacanya mendukung untuk selama 3 hari. Baik kakak, untuk di sesi terpaling akhir seperti yang tadi pagi kita utarakan untuk kegiatan refleksi di hari ketiga ini akan disampaikan oleh klaster empati. Silakan dari perwakilan klaster empati yang akan menyampaikan refleksinya di hari ketiga ini. Siapa? Oke, kita tuju aja ya. Dari klaster empati,
tolong dipersiapkan, nanti kita acak dari 5 Binpas ini akan kita acak harus siap untuk kita tuju menyampaikan refleksi di hari ketiga ini. Baik, silakan dari kelompok dari klaster empati, kelompoknya Eminda. Silakan menyampaikan refleksinya hari ketiga ini. Halo. Kok tidak ada suaranya dari Eminda untuk menyampaikan refleksinya? Loh. Halo, ini tidur semua atau gimana Kak? Halo. Atau berdoa ini? Sudah siap? Yang akan nyampaikan Kak siapa ini? Untuk refleksinya? Nggak kelihatan nih kayaknya tulisannya. Ayo Kakak. Untuk refleksinya hari ini. Dari kelompoknya Eminda. Ketuanya monggo silakan nyampaikan refleksinya. Atau kelompok yang lain sudah siap dari kelas empati? Masa tidak ada yang siap? Siap Pak, dari Enggano aja Kak. Dari Enggano Kak. Oh, oke, dengan Kak Yuda. Oke, silakan Kak Yuda untuk menyampaikan refleksi di hari ketiga ini. Silakan. Jadi setelah menerima 4 materi tersebut, kami itu merasa lebih siap dan terampil untuk menghadapi berbagai aspek dalam kegiatan pramuka. Yang pertama, penjelajahan virtual. Materi penjelajahan virtual ini sangat menarik dan informatif. Kami jadi lebih memahami tentang berbagai macam sandi yang dapat digunakan dalam kegiatan pramuka. Selain itu, kami juga jadi lebih terampil dalam memecahkan kode sandi. Yang kedua, manajemen resiko. Materi manajemen resiko ini juga sangat penting untuk diketahui oleh setiap pramuka dan mengetahui berbagai macam risiko yang mungkin terjadi. Kita dapat lebih siap untuk menghadapinya. Kami jadi lebih memahami tentang cara-cara untuk meminimalisir risiko dalam kegiatan pramuka. Yang ketiga, merancang perkemahan. Materi merancang perkemahan ini sangat bermanfaat bagi kami yang berkeinginan untuk menjadi pembina pramuka. Kami jadi lebih memahami tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan perkemahan. Kami juga lebih terampil dan membuat denah tata letak di tenda. Yang keempat, media, metode, dan rencana membina. Materi rencana membina ini juga sangat penting untuk diketahui oleh setiap pembina pramuka. Dengan membuat rencana pembinaan yang matang, kita jadi lebih efektif dalam menyampaikan materi pembinaan kepada anggota pramuka. Kami lebih memahami tentang cara-cara untuk membuat rencana pembinaan yang baik. Mungkin itu saja Pak dari refleksi dari kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang akan menyampaikan lagi dari perwakilan klaster empati? Dari kelompok lain, silakan. Tadi Enggano sudah. Dari? Oke, silakan dari Edawung. Ya Kak. Selamat sore Kak. Saya perwakilan dari klaster empati kelompok Edawung. Untuk refleksi kegiatan hari ini, mulai dari yang materi pertama tadi jelajah virtual, banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh saya dan teman-teman. Kakak-kakak semua tadi diajarkan untuk bermain, kemudian belajar tentang sandi, belajar tentang berbagai hal baru yang nantinya bisa kami manfaatkan dan kami gunakan untuk membina. Kemudian yang kedua, kami juga tadi belajar tentang manajemen resiko, di mana saat belajar manajemen resiko, di situ kami disuguhkan beberapa gambar kegiatan peserta yang mengikuti kegiatan pramuka. Kemudian di situ kami juga
menuliskan resiko, kemudian solusi yang bisa dilakukan seperti itu. Kemudian selain itu kami juga belajar tentang merancang perkemahan, media, metode, dan rencana membina yang baik. Kami banyak belajar hal yang nantinya bisa kami gunakan seperti itu. Banyak hal-hal positif yang bisa kami maknai sebagai seorang pembina, cara membina yang baik, bagaimana cara untuk menyiapkan metode pembelajaran yang baik juga nantinya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih dari Ketua Dawung. Berikutnya dari Empulaga, silakan. Dari kelompok Empulaga. Dari kelompok lain, silakan. Tidak ada ya. Baik kakak, tadi kakak sudah nyampaikan refleksi tentang kegiatan kita hari ketiga ini, mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi akhir, yaitu yang pertama tadi tentang jelajah virtual, di mana kegiatan itu dilakukan secara virtual, mulai dari tadi sandi morse, kotak, merah putih, kim, kemudian bernyanyi, kemudian membuat ikon dengan angka, ya. Kemudian ada lagi tentang menris, yaitu manajemen resiko. Tadi kakak merancang sebuah kegiatan, juga memperhatikan menrisnya. Dan yang ketiga tadi merancang perkemahan. Jadi tadi kakak merancang suatu kegiatan di mana kegiatan itu mulai dari menyiapkan perlengkapan, terus kemudian membuat dana pada kegiatan itu. Dan juga nanti di merancang perkemahan, jangan lupa dikumpulkan terutama tugas yang sudah diberikan oleh Kak J sama Kak Teguh tadi, kumpulkan hari ini jam 9 malam di kantong tugas, ini tugas kelompok. Ya, bukan individu tapi kelompok. Kemudian tadi media, metode, dan rencana membina, tadi sudah diberikan materinya dan video bagaimana cara membina yang baik dan benar, terus juga merancang suatu kegiatan dalam membina di kehidupannya. Untuk tugas nanti di bawah perwakilannya nanti pada saat perkemahan nanti untuk dipraktekkan pada saat kegiatan praktek membina. Untuk yang dimasukkan di folder nanti terakhir kapan Kak Norma? Untuk RM yang di folder dikumpulkan terakhir jam? Oke. Untuk RM dikumpulkan paling akhir besok hari Kamis jam 21.00 harus sudah masuk di kantong tugas. Nanti yang di print hanya perwakilan yang akan dipraktekkan untuk membina dan dibawa ke lokasi perkemahan. Jangan sampai tidak ada yang membawa. Wajib. Sama medianya juga wajib dibawa. Jadi RM, medianya yang akan dilakukan dalam praktek membina nanti wajib dibawa. Itu. Baik kakak, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Jadi dipersiapkan untuk malam ini dan besok untuk kelengkapannya silakan apa yang diarahkan oleh Kak Norma tadi dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita dalam perkemahan nanti secara luring bisa terlaksana dengan baik dan lancar tanpa ada terkendala apapun. Baik, untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan di sesi terakhir ini, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan mulai hari pertama sampai dengan hari ketiga ini bisa bermanfaat untuk kakak-kakak semuanya, dan untuk kegiatan berikutnya ke depan pada saat perkemahan akan lebih baik dan lebih bersemangat dan lebih terengginas
sehingga nanti bisa memunculkan kreativitas dalam kegiatan membina atau praktek membina di perkemahan KMD nanti. Silakan untuk berdoa, dipersilakan. Selesai. Sekian dari saya selaku OD Kak Narko. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan kepada kakak. Saya selaku pribadi mohon maaf yang sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Presensi jangan lupa, presensi selalu dilakukan. Ya Kak. Ya Kak. Terima kasih.